Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Beberapa hari ini kita semua mendengar bahwa terjadi teror yang dialami oleh para penyidik dan juga pegawai KPK khususnya di Biro Hukum yang sedang menangani proses pra-peradilan Budi Gunawan. Dan ternyata tidak hanya dialami oleh para penyidik dan juga pegawai, tapi juga sudah melibatkan keluarga. Dan tidak hanya itu, tapi ternyata menurut informasi yang kami dapatkan, teror juga dialami oleh hakim yang sedang memimpin proses peradilan yaitu Sarpin Rizaldi. Dan untuk itu pagi hari ini kita akan coba untuk menyelami lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kami menghadirkan ada Komisioner Komisi Yudisial Pak Imam Ansori. Selamat pagi Pak Imam. Pagi Mas Adrian. Dan juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Perjuangan Bang Masinton Pasaribu. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bu. Ini ada gerangan apa nih kok kita bisa kompak nih? Nuansanya touch of grey nih Bang Masinton. Karena hari Jumat. Oh karena hari Jumat. Saya pikir kalau mungkin saya agak berhalangan karena batuk, Abang mau menggantikan posisi saya mendampingi Marisa dan juga Syana gitu ya. Boleh juga ya Bang ya. Oke. Ke Pak Imam dulu, apakah benar tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata teror yang terjadi juga dialami oleh hakim tunggal yang memimpin proses peradilan? Kalau hakimnya belum, kita sudah tanyakan ke hakimnya dan juga ke Ketua PN di Jakarta Selatan belum ada, cuma kita antisipasi aja. Jadi sampai sekarang belum ada, sampai kemarin, saya nggak tahu hari ini. Kalau teror tidak ada Pak Imam, tapi apakah ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk mengintimidasi Hakim Sarpin? Kalau sifatnya ke pribadi belum ada, tapi kalau gangguan ke dalam ruang sidang itu hanya karena demo yang berlebihan, ada pengeras suara yang kencang, kemudian teriak-teriak di luar, tapi nggak sampai mengganggu proses peradilannya. Gitu. Oke, Ya. Kalau pengamatan sejauh ini dari Komisi Yudisial terhadap hakim yang memimpin proses pra-peradilan, Ya. bagaimana tanggapan dari Pak Imam mengenai kinerjanya dari Hakim Sarpin ini? Ya baik, karena sebelum sidang pun kita sudah tanyakan ke Ketua Pengadilan Negeri kenapa memilih Sarpin. Dia menganggap karena ini hakim tunggal harus orang yang tegar, Tepat, betul. yang tegas juga. Nah ini karena itu dipilih dia. Dan kedua, kita setiap hari melakukan pemantauan. Kita menurunkan 4 staf pemantauan di KY dan 1 orang komisioner tiap harinya. Jadi sudah berlangsung sejak Senin sampai hari Kamis. Selama 4 hari kita turunkan komisioner juga dan menurut penilaian kawan-kawan, termasuk saya yang hari pertama, itu berlangsung dengan baik. Jadi hakim cukup tegas, kemudian juga cara memimpinnya tidak berpihak, menggunakan asas imparsialitas ya. Jadi menganggap dua-duanya punya kesempatan yang sama, mengaturnya cukup bagus dan sempat juga mengusir orang yang tidak mau diatur. Nah itu saya kira bagus hakimnya. Ya. Baik, kalau dari Komisi 3 bagaimana melihat perkembangan terkini proses pra-peradilan Komjen Polisi Budi Gunawan, Bang Masinton? Ya kita melihatnya proses pra-peradilan itu berjalan bagus dan kita juga menginginkan suasana ini kondusif. Nah kalau kita lihat gambarannya begini Bung, politik kita hari ini tuh kan di parlemen itu suasananya cukup kondusif, baik itu partai-partai kemarin, partai pengusung pilpres yang berbeda, ya. Terus sekarang itu bahu-membahu itu untuk menyukseskan program pemerintah gitu. Nah, menjadi aneh kemudian kalau antar aparat penegak hukum ini nggak akur-akur gitu. Politiknya kondusif, sisi penegakan hukumnya malah antar lembaga ini semacam kayak saling cakar-cakaran, saling menampakkan ego masing-masing. Nah ini juga menjadi ancaman serius kita dalam sisi penegakan hukum ke depan. Nah ini yang harus dicegah. Nah nggak boleh ada satu kekuatan apapun untuk menekan yang satunya. Apalagi ini terjadi antar lembaga tadi. Nah ini yang kita nggak inginkan sebenarnya. Nah jadi kita minta dihentikan semua upaya, baik itu kriminalisasi, karena itu juga himbauan Pak Presiden. Jangan lagi ada upaya saling menunjukkan ego atau arogansi dari masing-masing kelembagaan lembaga-lembaga penegak hukum. Jangan lagi ada upaya-upaya kriminalisasi terhadap aparatur penegak hukum, baik itu KPK, kepolisian, kehakiman maupun kejaksaan. Kiranya siapa sih Bang pihak yang bermain di sini untuk memperkeruh suasana sehingga menjadi tidak kondusif antara KPK dan Polri? Nah ini yang juga harus kita cari betul ya, supaya ini bisa diurai, di mana sih sumber persoalannya kan gitu. Nah sampai saat ini kita
energi kita dikuras dengan persoalan dua lembaga penegakan hukum ini. Nah, sementara persoalan bangsa ini sangat besar. Kita kan harus running terus, jalan mewujudkan program-program nawacita yang pernah disampaikan oleh Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur itu. Nah, kita nggak boleh berhenti karena perseteruan dua lembaga ini. Nah, saya rasa dalam tempo singkat ini harus ada upaya penyelesaian itu, baik oleh pemerintah maupun legislatif maupun dari pihak yudikatifnya. Tapi kenyataannya dengan adanya teror yang terjadi ini, justru pihak KPK memberikan laporan kepada tim 9, bukannya kepada kepolisian. Apakah ini menunjukkan ketidakpercayaan dari pihak KPK kepada Polri? Ya itu di satu sisi nggak ketidakpercayaan, tapi kalau itu dibangun terus, itu juga nggak baik juga. Nah, apapun, polisi adalah lembaga yang berhak untuk melakukan penyidikan atas ancaman-ancaman, bukan mengadu ke lembaga lain. Apalagi kalau kita dengar itu sampai mengundang TNI, itu juga nggak benar cara itu. Kita percayakan, toh ada kontrol. Kan polisi juga bertindak nggak bisa semaunya, lembaga manapun bertindak nggak boleh semaunya, toh ada kontrol. Kita pasti sama-sama melakukan kontrol. Kita juga di DPR, di Komisi 3 nggak akan mungkin membiarkan dan mendiamkan jika polisi tidak menindaklanjuti atas teror-teror itu. Ada wacana untuk memanggil pihak KPK dan juga Polri ke DPR? Ya pasti kita panggil. Kapan itu, Bang? Ini sudah berdekatan dengan waktu reses. Nah, mungkin nanti dalam selesai reses ataupun juga kunjungan-kunjungan panggilan spesifik yang memang kita rasa perlu walaupun itu pada masa reses. Dalam konteks penyelesaian bangsa ini kan ada hal-hal yang urgent juga bisa kita lakukan. Oke, baik. Terus kembali lagi ke Pak Imam, Pak. Kalau sekiranya saat ini memang belum adanya teror yang dialami oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Tapi kalau sampai itu terjadi, apa langkah yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial? Sekarang pun kita sudah, ini lewat kawan saya komisioner, menyampaikan ke polisi juga, ke Kapolres tempat sudah. Kemudian kita juga menurunkan tim investigasi ya dari KAI sendiri, melihat ada gerakan-gerakan yang dikhawatirkan melakukan teror dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Begitu nanti kita memperoleh informasi itu, kita langsung ke pihak yang berwajib, ya kepolisian. Saya kira itu prosedurnya seperti itu. Jadi kami juga selalu ini berkoordinasi dengan kepala ketua pegawai negeri setempat ke Jakarta Selatan dan Pak Sarpinnya sendiri, sehingga kalau ada sesuatu tolong disampaikan ke kami sehingga kami bisa menyampaikan ke aparat kepolisian untuk meminta perlindungan. Gitu. Selain teror, Pak Imam, kemungkinan terburuk apa sih yang bisa dialami oleh seorang hakim tunggal yang memimpin jalannya proses sidang pra peradilan yang boleh dikatakan ini menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia? Ya, sebetulnya sejauh di dalam pengadilan itu tidak ada gangguan apa-apa, sejauh kemudian juga nggak ada teror, nggak ada masalah. Jadi yang penting sekarang polisi cukup bagus juga. Kemarin saya lihat ada 1.000 polisi yang mengamankan di situ. Ini khawatir, yang penting masa yang tidak bertanggung jawab tidak masuk ke dalam pengadilan. Kalau masuk dengan baik-baik silakan, siapapun boleh masuk pengadilan karena sidangnya bersifat terbuka. Tetapi kalau misalnya ada demo yang kemudian masuk ke ruangan atau ke halaman yang kemudian teriak-teriak, itu akan menjadikan hakim ya tertekan gitu ya. Jadi sejauh tidak ada itu ya nggak ada masalah. Mudah-mudahan sampai putusan nanti seperti ini, kondusif begitu. Oke, bentuk pengamanan seperti apa yang KAI bisa berikan kepada seorang hakim? Apakah pengamanan melibatkan institusi tertentu dan andai kata itu institusinya pihak mana yang akan dilibatkan sudah oleh pasti. KAI? Kita sudah menghubungi pihak-pihak keamanan, kepolisian kita sudah minta dan Kapolres sudah sanggup mengamankan. Jadi baik ketika di persidangan maupun di sekitar kediamannya Pak Sarpin, itu dalam perjalanan selalu diamankan. Jadi saya yakin tidak ada masalah apa-apa. Dan itu apakah bisa sampai ke keluarga juga? Artinya tidak hanya hakimnya saja? Iya, termasuk keluarganya. Jadi begitu kami memperoleh informasi itu, ya kita berjaga ya, jangan sampai apa yang dialami KPK kalau itu benar terjadi, itu menimpa juga di Hakim Sarpin, kan ini hakim tunggal. Hakim tunggal itu kan secara psikologis nggak seperti bertiga atau majelis yang 5, tapi seorang diri. Sehingga kita besarkan, ya, kita yakinkan bahwa semuanya aman sejauh Bapak melakukan proses peradilan yang benar, yang imparsial begitu ya. Baik. Kembali ke Bang Masinton. Kalau tanggapan dari rekan-rekan di Komisi 3 terhadap
pernyataan dari Presiden terhadap kekisruhan KPK dan juga Polri. Apakah itu sudah cukup menenangkan masyarakat dan juga mungkin perwakilan dari masyarakat dalam hal ini pihak DPR gitu? Apakah kita masih membutuhkan ada satu tindakan yang lebih tegas dari Presiden Joko Widodo? Ya, kalau Presiden kan beliau tidak mau prinsipnya kehati-hatian itu. Nah, tentu memang semuanya masyarakat pengennya buru-buru, tapi kan Presiden juga punya pertimbangan-pertimbangan lain. Beliau juga sudah sampaikan kemarin bahwa persoalan politik, hukum, kemudian ini saling tumpang tindih dan harus diurai. Nah, persoalan waktu memang ini juga kita harapkan bisa cepat. Nah, ini sudah hampir sebulan ya, sebulanan lah ya, energi kita sudah terkuras untuk ini. Dan Pak Presiden sudah menjanjikan bahwa dalam pekan ini akan ada penyelesaian dan bakal ada Kapolri baru. Nah, jadi kita berharap dan kita percaya pada penyelesaian dan prinsip kehati-hatian dari Pak Presiden tadi agar semua lembaga ini tidak ada yang merasa terkangkangi. Gitu. Oke, bagaimana kalau sampai ternyata Presiden Joko Widodo tidak jadi melantik Komjen Polisi Budi Gunawan? Saya nggak mau berandai-andai. Kita tunggu saja, baru kita bisa komentar. Kalau berandai-andai ini kan dalam situasi gini, masa kita mengomentari perandaian. Apakah teman-teman di Komisi 3 ini akan tetap melakukan fit and proper test kepada calon Kapolri yang lain gitu, atau tetap akan bersikeras dengan pilihan yang pertama? Ya, kalau di parlemen itu kan sudah menyetujui usulan Pak Presiden, dan sekarang ya secara de facto Kapolrinya itu ya Budi Gunawan, tinggal secara administratif itu harus dilantik oleh Presiden. Nah, jadi kita menunggu prinsipnya. Nah, kita harapkan memang dalam pekan-pekan ini sudah ada Kapolri yang definitif. Oke, baiklah. Itulah mungkin pernyataan tadi dari Bang Masinton bahwa tetap sepertinya Komisi 3 ini kekeh ingin Presiden itu melantik Komjen Polisi Gunawan gitu ya. Tapi kita akan lihat karena ini masih dalam proses pra-peradilan dan semoga tidak ada lagi teror yang terjadi baik dari pihak manapun kepada pihak KPK maupun juga ke pihak kepolisian dan juga tentunya kepada hakim tunggal yang memimpin jalannya proses peradilan ini. Kita hanya berharap bagaimana agar kekisruhan yang terjadi di antara dua institusi penegak hukum yang luar biasa punya tanggung jawab besar terhadap Indonesia ini bisa segera berakhir sehingga masing-masing bisa bekerja secara profesional untuk Indonesia yang lebih aman dan lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Imam dan juga terima kasih Bang Masinton Pasaribu. Kapan kita akan ngobrol lagi. Itu boleh diminum loh Pak. Boleh, monggo. Dan berikut tadi informasi mengenai seorang pemuda yang mengunggah video parodi lagu hingga komedi sehari-hari ke YouTube dan juga Instagram yang mendatangkan penghasilan tambahan luar biasa. Sesaat lagi rekan kami Masyita Baziat akan hadir dalam segmen ekonomi dan bisnis. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show. Now if we're talking about